Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali ketemu pertemuan yang kedua ya untuk serial tentang tazkiyatun nafas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Huwallazi habbaba ilainal iman. Dialah yang membuat hati kita menjadi cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah yang menjadikan iman itu menjadi penghias dalam hati kita sehingga kita cinta kebaikan, cinta ketaatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah tidak cuma memberikan karunia berupa cinta tapi juga benci terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Dan karena itulah kemudian Allah jadikan kita sebagai orang-orang ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Karena itu cinta dan benci dua hal yang memang tidak mungkin dihindari. Seseorang yang cinta kebaikan pasti benci kepada keburukan. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang cinta keburukan pasti benci kebaikan. Karena ini kan nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kita di masjid ini menandakan bahwa iman itu telah menjadi karunia yang masuk ke dalam hati kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang ummahatu wasail tazkiyatin nafas, yaitu sarana-sarana utama dalam tazkiyatun nafas. Sebelum masuk kepada sarana-sarana, kita ingin mengingatkan bahwa kebaca nggak ya? Iya. Kalau yang dari pojok nggak kelihatan berarti sekalian minta proposal ke ketua DKM ya kan? Proyektornya yang lebih gede gitu, jadi kelihatan sampai belakang. Ya. Jadi titik awal dan akhir, permulaan dan akhir dari taklif Rabbani. Taklif Rabbani itu artinya semua beban, kewajiban yang harus kita lakukan, sholat, puasa, zakat, dan semuanya ya. Titik awal dan akhirnya adalah tauhid. Artinya dimulai dengan tauhid, diiringi dengan tauhid, ujungnya tujuannya juga tauhid. Karena itulah yang nanti akan membersihkan jiwa dari berbagai macam karat kemusyrikan dan berbagai penyakit turunan, ujub, sombong, ghurur, hasad, dan yang lain sebagainya. Maka sejauh mana tauhid itu tertanam kuat ke dalam jiwa, maka sejauh itu pula kesucian jiwanya dan buah-buah yang dihasilkannya, sabar, syukur, tawakal, ridho, takut, dan lain sebagainya, ini akan terwujud. Karenanya meskipun yang akan kita bahas ini merupakan sarana-sarana utama tazkiyatun nafas, tapi kalau tidak dimulai dengan tauhid yang benar, tidak diiringi dengan tauhid yang benar, dan tidak bertujuan pula untuk mentauhidkan Allah, maka semua sarana itu menjadi tidak bermanfaat. Karena ini diingatkan bahwa permulaan dan juga akhir dari tazkiyatun nafas ini dan semua sarana-sarananya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum melakukan sebuah perjalanan, kita harus tahu yang memberikan modal perjalanan kita itu Allah. Kekuatan, perbekalan, dan lain sebagainya adalah Allah. Ini tauhid namanya. Nanti di dalam proses perjalanan kita melewati berbagai macam rintangan, cobaan dan lain sebagainya, maka yang menjadi teman kita, penolong kita,
juga hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu juga tauhid namanya. Dan yang menjadi ujung tujuan perjalanan hidup kita juga adalah hanya Allah. Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kita. Ini yang dimaksud dengan bahwa titik awal dan akhir adalah tauhid. Baik, ada 13 sarana utama dalam tazkiyatun nafas yang tidak akan kita habiskan pagi hari ini, ya, karena pasti nggak kuat kita. 13 ini insya Allah akan kita bahas secara berseri, bertahap, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan juga aplikatif. Artinya kita tidak menginginkan kajian ini hanya sebagai sebuah kajian teoritis, tapi kita berharap kita semuanya juga berusaha untuk mengamalkan apa yang akan kita bahas dalam kajian ini, sehingga diharapkan akan membawa dampak dalam kehidupan kita, ya. Karenanya dalam mahfuzat para santri, ya, disebutkan al ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti seperti pohon tak berbuah, ya, lama-lama kan enggak berbuah, dipotong aja gitu, ya. Nah, demikian pula jamaah rahimahullah, kami mengingatkan bahwa sebenarnya dalam pembahasan tazkiyatun nafas ini, baik dari Ihya Ulumuddin ataupun intisarinya, dimulai dengan bab adabul muallim wal muta'allim, adab guru dan murid. Ada itu. Kenapa demikian? Karena di dalam memandang hal ini, Imam Ghazali berpandangan bahwa seseorang dalam melakukan perjalanan ruhani, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia membutuhkan pembimbing, dia membutuhkan murabbi, seorang mursyid yang membimbing jalannya supaya benar jalannya, supaya dia tidak belak-belok ke sana kemari dan sampai tujuan dengan tepat sasaran. Karena itu beliau mengatakan bahwa karena ini harus ada interaksi antara guru dan murid, maka di sini ada poin-poin adab-adab yang harus dipenuhi oleh seorang guru ataupun oleh seorang murid. Tetapi kita tidak akan bahas dalam serial pembahasan kita ini, dan kami persilahkan untuk masing-masing nanti dibaca pada file yang kemarin sudah kita kirim, atau kalau nggak kelihatan di HP silahkan dicetak masing-masing, gitu ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan memulai dengan sarana yang pertama, yaitu sholat. Baik, ini sarana yang pertama dan yang paling utama dalam tazkiyatun nafas adalah sholat. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya, bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling penting. Bahkan dia menjadi ukuran keimanan seseorang, ukuran kesehatan iman seseorang. Seseorang disebut beriman atau disebut munafik, ini kelihatan dari sholatnya. Begitu pula seseorang masih bisa dipertanggungjawabkan keimanannya atau dianggap sudah hilang, juga dilihat dari sholatnya. Demikian pula kelak pada hari kiamat, yang pertama kali dihisab adalah ibadah sholatnya. Karena sholat ini menjadi sebuah penentu yang paling utama di dalam perjalanan rohaniyah seorang muslim. Karenanya perintah Al-Quran bukan sekedar mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Nah jamaah rahimakumullah, salat adalah sarana terbesar dalam tazkiyatun nafas, dan pada waktu yang sama merupakan bukti dan ukuran tazkiyah. Ini kalimat penting, ya. Jadi salat sarana utama dan terbesar dalam proses tazkiyatun nafas, sekaligus menjadi bukti dan ukuran tazkiyah. Artinya tazkiyatun nafas itu dianggap berhasil kelihatan dari salatnya semakin bagus, ya. Padahal sholat itu sendiri juga merupakan sarana. Jadi dia sarana sekaligus tujuan. Karenanya orang semakin baik hatinya, semakin bersih jiwanya, maka kualitas ibadah sholatnya juga semakin bagus, ya, semakin berkualitas. Dan ini akan berefek kepada hal yang lainnya. Karenanya juga dikatakan ia akan mempertajam makna-makna ubudiyah, penghambaan diri seorang muslim kepada Allah ini akan semakin maksimal. Kemudian juga mempertajam tauhid dan rasa syukurnya kepada Allah, sehingga ada orang melaksanakan sholat itu bukan lagi karena terbebani kewajiban,
tetapi karena memang sebuah kebutuhan. Demikianlah kita memahami makna kalimat Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, bahkan kadang sholat sambil duduk. Ketika beliau ditanya, mengapa engkau melakukan sholat sampai seperti ini, padahal Allah sudah menjamin ampunan untukmu yang sekarang maupun yang akan datang. Rasul menjawab dengan kalimat sederhana, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur. Ini menunjukkan motivasi ibadahnya Nabi bukan landasannya kewajiban, tetapi landasannya adalah bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berikan begitu banyak karunia, ya maka sebagai seorang hamba ingin menunjukkan rasa terima kasih, syukurnya kepada Allah dengan memaksimalkan ubudiyahnya yang tercermin diantaranya pada kualitas ibadah sholatnya. Nah jamaah rahimakumullah, karenanya penegakan sholat dapat memusnahkan bibit-bibit kesombongan dan pembangkangan kepada Allah, bahkan semua bentuk kemungkaran dan kekejian. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Kalimatnya tegakkanlah salat, bukan kerjakanlah salat, ya. Karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah adalah jauh lebih besar dan lebih penting. Nah, ini ayat yang sering dikutip bahwa salat itu memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim, sehingga dia bisa memperbaiki semua hal, ya. Pertama, dia akan memperbaiki individu seorang muslim, kemudian dia akan memperbaiki satu keluarga. Kalau satu keluarga salatnya baik semuanya, kemudian akan memperbaiki satu masyarakat. Kalau satu masyarakat itu juga sholatnya baik semua. Karenanya tidak berlebihan kalau diucapkan dengan kalimat bahwa kalau ingin kita memperbaiki kualitas kehidupan kita, maka mulailah dengan meramaikan sholat subuh sebagaimana ramainya sholat Jumat. Ya. Ini karena ini bukan omong kosong. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, membangun umat ini melalui dari ketajaman rohaninya yang diasah melalui ibadah sholat. Ya. Lingkungan Mekar Perdana ini akan semakin bagus, semakin memberikan banyak manfaat ketika sholat subuhnya penuh, sholat duhurnya penuh, sholat asarnya juga demikian, maghrib isya 5 waktu penuh, sampai ketua DKM kewalahan harus memperluas masjid. Kalau sekarang kan wah belum perlu, masjidnya masih muat, ya, jamaahnya masih mengalami kemajuan gitu, ya. Ya, tapi alhamdulillah termasuk di sini termasuk ramai, ya, daripada beberapa tempat yang lainnya, ya. Nah ini jadi jamaah rahimakumullah, maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, karena di ujung ayat ini Al-Ankabut 45 ada kalimat wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu jauh lebih besar. Di dalam ayat yang lain surah Thaha, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tidak benar seseorang yang mengatakan salat itu kan yang penting eling, ya, salat itu yang penting eling, zikir itu kan eling, Pak. Yang penting ingat Allah. Kalau udah ingat Allah berarti udah salat, ya. Terus dia beralasan saya cukup dengan eling saja, ya, ingat kepada Allah, dan saya berbuat baik kepada sesama, berarti saya sudah sholat. Karena dia bilang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia pakai dalil ini, yang penting saya nggak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti orang, menzalimi orang, dan saya tetap ingat Allah, berarti saya sholat. Ini tidak bisa dibenarkan. Mengapa demikian? Karena syariat sholat itu adalah syariat yang kewajibannya tidak bisa dihilangkan, ditawar oleh apapun, dan dia dikerjakan oleh umat ini tanpa pernah ada absen sekalipun. Dari Rasulullah, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya, orang-orang yang lebih soleh, yang lebih bertakwa dari kita, semuanya sholat, ya. Jadi kalaupun sekalipun orang mengaku sebagai waliullah, kekasih Allah, dia bilang bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, bisa terbang, jalan di atas air, diyakini punya karomah, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak sholat, maka itu bohong, ya.
Karenanya ini menjadi satu acuan paling utama. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya kemudian ketika kita hendak mencapai tingkatan salat yang seperti ini, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sampai kemudian juga perintah salat 5 waktu itu tidak disampaikan melalui malaikat Jibril, tapi langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak dari langit turun ke bumi, tapi Nabi Muhammad yang diundang ke langit. Ini menandakan kedudukan salat yang amat sangat tinggi. Jadi bukan dari langit turun ke bawah, ya, terus disampaikan, tapi Rasul yang diundang ke langit, ya, sampai Sidratil Muntaha, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendapatkan wahyu salat 5 waktu. Ini beda dengan semua perintah yang lain. Kalau perintah puasa, zakat dari langit turun ke bumi. Ya. Jadi ini salat. Jadi begitu pentingnya kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu untuk memenuhi adab-adab salat supaya salat kita ini semakin sempurna. Ada adab zahir, ada adab batin. Adab zahir berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salat melalui syarat sahnya salat. Salat itu sah kalau dikerjakan oleh seorang muslim, kan? Menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas kecil dan besar, dan begitu seterusnya. Syarat sah. Kemudian rukunnya salat dimulai dari niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara, dan seterusnya sampai akhir. Itu namanya rukun salat. Dan ada sunnah-sunnahnya salat, mulai dari mengangkat tangan, kemudian doa iftitah, membaca surat setelah al-fatihah, dan beberapa sunnah-sunnah yang lainnya. Itu semua berkaitan dengan adab zahir yang dibahas secara tuntas dalam ilmu fikih. Karenanya fikih hanya melihat yang zahir. Kalau zahirnya sudah kelihatan sesuai dengan tuntunan fikih, maka disebut salatnya sah. Fikih tidak melihat kepada hatinya, mau ikhlas mau enggak, mau khusyuk atau tidak, itu tidak masuk dalam pembahasan fikih. Ya. Maka di sini kemudian terkait dengan adab-adab batin, ya, maka ini yang kemudian menjadi concern dalam kajian tazkiyatun nafas atau dalam kajian tasawuf. Nah, di sini adab batin itu yang kemudian kita sebut dengan nama kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Kalau sekedar melaksanakan adab-adab zahir, insya Allah anak kecil pun kalau sering dilatih juga bisa adab zahir. Bukan berarti tidak penting, ini termasuk juga hal yang penting. Karena di antara syarat diterimanya amal itu selain ikhlas adalah ittiba, mengikuti Rasul. Rasul juga perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Berarti salat kita harus persis dengan salatnya Nabi. Karena itu kemudian ada buku-buku tentang sifat salat Nabi, ada kajian tentang praktek salat. Ini semua bagian daripada untuk memenuhi adab zahir. Ya. Kalau adab zahir sudah dipenuhi, maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk memenuhi adab batinnya. Ya. Adab zahir insya Allah dalam beberapa kali pertemuan pelatihan tata cara salat lulus, Pak. Gampang, lulus. Bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara rukuknya, cara sujudnya, bagaimana mengangkat tangannya, bagaimana bacaannya. Insya Allah beberapa kali pertemuan lulus. Bisa kita sertifikasi ini sholatnya sudah benar. Tapi kalau ada batin, ya, batin itu hanya kaitan antara kita dengan Allah. Ada kalanya kita bisa khusyuk, ada kalanya tidak bisa khusyuk. Ada kalanya pas takbiratul ihram khusyuk, pas doa iftitah larinya surat al-fatihah. Gitu ya. Pas ruku bacanya malah bacaan sujud, gitu kan? Sampai lupa jumlah rakaatnya. Ya. Nah, ini fenomena-fenomena di dalam pelaksanaan ibadah sholat yang berkaitan dengan adab batin. Ya. Karenanya jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat.
Ya, siapa orang salat yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Kategori lalai itu macam-macam. Ya. Kategori lalai yang paling berat, yang paling sulit dicapai adalah tidak khusyuk dalam salat. Orang yang salat tidak khusyuk masih disebut dengan sahun, lalai. Ya. Sahun berikutnya, lalai berikutnya dalam sholat adalah orang yang sholat ke masjid tapi masbuk. Lalai dalam sholat adalah orang yang sholat tapi tidak ke masjid, menunda-nunda sholat, nanti. Ya. Lalai dalam sholat adalah ketika orang itu sholat tapi bolong-bolong, kadang sholat kadang enggak. Ya. Ini makin ke bawah makin parah. Ya. Berikutnya memang nggak sholat sama sekali. Kenapa? Alasannya malas. Tahu nggak sholat itu wajib? Tahu. Nah, ini berdosa besar. Ya. Paling bawah lagi nggak mau sholat. Kenapa tadi? Eling doang. Bilang sholat nggak wajib lagi. Kalau meyakini sholat tidak wajib, nah itu selesai sudah imannya. Dianggap tidak ada lagi keimanannya. Ya. Nah ini fawailul lil musallin. Ya. Nah yang paling tinggi jamaah rahimakumullah dan yang paling afdal adalah as-salatu ala waktiha, melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan di tempat yang terbaik di masjid berjamaah bagi laki-laki. Ya. Di atasnya lagi ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Intidharus shalah, orang yang menunggu datangnya waktu sholat. Ya. Kalau dipanggil datang kan wajar, dan harus seterusnya. Kalau dipanggil datang, dipanggil sama bos datang wajar. Tapi kalau nggak dipanggil tetap datang, tetap melayani bosnya, melayani pimpinannya, ini berarti karyawan teladan. Gitu kan? Orang yang tidak dipanggil oleh Allah, belum dipanggil oleh Allah, tapi dia sudah siap-siap, dia sudah mandi, pakai pakaian rapi, ya. Dia sudah banyak berzikir, nunggu datangnya azan. Begitu azan tiba, dia jawab setiap panggilan azan. Ya kan? Ini namanya orang yang menunggu waktu sholat, baik di masjid ataupun di rumah. Ya. Nah, semakin baik pelaksanaan kualitas sholatnya, maka ya semakin besar pula pengaruhnya di dalam pribadinya. Nah, jamaah rahimakumullah, tentang keutamaan khusyuk. Khusyuk itu ilmu yang pertama diangkat dari bumi. Awalu ilmin yurfa'u minal ardi al khusyu. Kata Rasul dalam riwayat Tabrani, ilmu yang pertama kali akan diangkat dari bumi adalah ilmu khusyuk. Karenanya khusyuk itu memang tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ya. Kemudian juga tanda pertama orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi bukan sekedar melaksanakan salat, tapi yang khusyuk di dalam salatnya. Itu kriteria pertama dari orang yang beruntung, baru disusul dengan yang lain sebagainya. Kemudian dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wassabirina ala ma asabahum, yang sabar atas setiap ujian yang menimpanya. Wal muqiminas shalah, dan yang menegakkan salat. Jadi dapat kabar gembira. Wabasyir, berikanlah kabar gembira kepada mereka itu. Artinya kabar gembira itu apa? Dengan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahayanya adalah ketika kekhusyuan itu hilang dari hati, maka menandakan hati itu telah rusak. Karena khusyuk itu tidak hanya dalam sholat sebenarnya, Pak. Ya, khusyuk di luar sholat itu juga bagian dari kekhusyuan yang penting diperhatikan. Ya. Ketika kekhusyuan hilang dari hati, maka pertanda hati itu rusak atau bermasalah. Hilang daya hidupnya sehingga tidak bisa menerima nasihat dan kalah oleh dominasi hawa nafsu. Di antara yang disampaikan Allah dalam surah Maryam, setelah Allah berkisah tentang Nabi Ismail,
ya, dan kami perintahkan Ismail untuk menegakkan sholat dan memerintahkan anak keturunannya menegakkan sholat. Lalu kemudian disusul dengan ayat dan kemudian mereka meninggalkan di belakang mereka wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat, dan mereka meninggalkan generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Jadi kekhusyuan ini luar biasa penting, ya. Kalimatnya gampang diucap, tapi prakteknya butuh perjuangan. Saya tidak ingin bilang sulit karena memang bisa diusahakan, tapi memang butuh perjuangan untuk mencapai kekhusyuan. Baik, kemudian kedudukan khusyuk dalam sholat, ya. Kekhusyuan dalam sholat adalah ukuran kekhusyuan hati. Kalau sholatnya khusyuk, insya Allah setelah sholat juga khusyuk. Keluar masjid tidak akan mengambil sendal yang bagus meninggalkan sendal yang jelek. Itu salah satu contoh. Keluar masjid lisannya terjaga, tidak akan mencaci maki, menghibah orang lain. Apalagi di musim-musim begini nih, ya, jelang-jelang 14 Februari, gitu kan. Kalau enggak benar-benar jaga-jaga hati, jaga-jaga lisan, bahaya ini, ya. Itu tandanya khusyuk dalam sholat akan menjadi ukuran khusyuknya hati. Sholat itu merupakan munajat kepada Allah. Munajat itu artinya, kalimat munajat itu arti asalnya berbisik-bisik. Berbisik-bisik berarti obrolan-obrolan rahasia. Seorang hamba yang bermunajat kepada Allah berarti dia sedang ingin mengadukan segala urusannya yang rahasia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat, Al-Fatihah contoh, Al-Fatihah itu isinya semua munajat kepada Allah. Dimulai dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian kepasrahan kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian permohonan kepada Allah, Ihdinas siratal mustaqim, ya. Maka seseorang yang membaca surat Al-Fatihah dengan kesadaran, dia disebut orang yang bermunajat. Dia tahu apa yang dia minta, dia tahu apa yang dia katakan. Tapi seseorang yang membaca surat Al-Fatihah atau bacaan salat lainnya dengan kelalaian, ya, dia bacanya sebagai sebuah bagian rangkaian ibadah salat saja, menggugurkan kewajiban harus baca Al-Fatihah, maka ini sama dengan orang yang meminta sesuatu tapi nggak ngerti apa yang dia minta, ya. Maka kalau saya ada orang begitu minta kepada saya tapi ngomongnya kesana kemari kayak nggak jelas nih, ya, ini kamu serius minta nggak sih, gitu kan, ya. Jadi keseriusan kita bermunajat kepada Allah dilihat dari bagaimana kita kemudian menjiwai, ya, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat itu juga merupakan zikrullah, mengingat Allah. Karenanya orang yang salat, setelah salat dalam semua aktivitas hidupnya harusnya ingat Allah. Karenanya ketika datang perintah salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika dipanggil untuk salat Jumat, maka bergegaslah untuk ingat Allah. Maksudnya untuk ibadah salat, ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah, setelah salat, fantashiru fil ard, silakan bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, silakan cari rizki. Kenapa? Dengan modal tadi ingat Allah dalam sholat, ketika nanti bertebaran di muka bumi mencari rizki, orang yang ingat Allah tidak akan mengambil yang haram, orang yang ingat Allah tidak akan korupsi, orang yang ingat Allah tidak akan menipu, orang yang ingat Allah tidak akan curang dan lain sebagainya, karena ingat Allah, ya. Kalau ibadah sholatnya benar, ya. Kemudian ada yang sholat tapi tidak dapat apa-apa kecuali capeknya saja. Ini hadis pasti sering berulang dalam Ramadan. Kam min qaimin laisa lahu hadzun min sholatihi illa ta'ab wan nasab. Betapa banyak orang yang berdiri sholat tetapi tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali capeknya saja. Capek sholat tapi nggak ada pahalanya. Karena apa? Karena tidak ada kekhusyuan. Kenapa nggak khusyuk? Karena lalai dalam sholat.
Ya. Seorang hamba tidak mendapatkan hasil apapun dari sholatnya kecuali hanya dari yang ia fahami. Ya. Jadi kalau dari 4 rakaat sholat yang khusyuk cuman 1 rakaat, ya jatah pahalanya 1 rakaat. Kalau khusyuknya hanya pada saat takbiratul ihram, ya jatahnya cuman segitu. Karenanya di dalam hadis ini, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba dia melaksanakan sholat tapi tidak ditulis pahala untuknya meskipun hanya setengahnya, meskipun hanya sepertiga, meskipun hanya 1/4, 1/5, 1/6, bahkan 1/10-nya pun nggak dapat. Diukur dengan kadar kekhusyuannya. Nah, karenanya kalau gitu sholat yang dilaksanakan tanpa kekhusyuan sah nggak kira-kira? Sah, enggak. Ya. Kalau levelnya orang-orang yang ya, para nabi, para rasul ya, yang mendekatinya, sholat yang model begitu nggak ada nilainya. Ya. Kalau kita bicara fikih sah. Wah. Ya. Ini kelihatan para provokator sah kalau ada akad nikah ya. Asal bilang saya terima sah gitu ya. Gitu. Ya. Jadi karena kemampuan seseorang dalam mencapai kekhusyuan itu berbeda-beda, karenanya para ulama tidak memasukkannya dalam rukun sholat. Kalau rukun itu harus ada, kalau nggak ada sholat tidak sah. Namanya rukun. Orang sholat tapi tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Rokaat yang tidak dibacai Al-Fatihah itu hukumnya tidak sah, maka dia harus nambah 1 rokaat lagi di belakang. Gitu. Orang sholat tapi tidak ruku, tidak sah sholatnya, karena ruku itu rukun. Kalau sunnah tidak dilaksanakan tidak ada masalah. Ya. Nah, khusyuk tidak masuk dalam rukun sholat. Kenapa? Karena kemampuan manusia, seorang muslim dalam mencapai kekhusyuan berbeda-beda. Ya, tetapi bagi orang yang ingin mencapai derajat yang lebih tinggi, karenanya sholatnya harus naik kelas. Gitu. Harus berusaha, benar-benar diusahakan bagaimana khusyuk dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menggapai kekhusyuan jamaah rahimakumullah, ya, yaitu dengan menjalankan 6 makna batiniyah berikut ini. Ada 6. Ya, ini yang 6 ini yang coba kita harus hafalkan, kita pahami dan coba kita aplikasikan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menggapai kekhusyuan di dalam sholat. Yang pertama adalah hudurul qalbi, kehadiran hati. Jadi tidak cuma fisiknya saja yang ada di tempat sholat, hatinya juga di situ. Ya, totalitas. Yang kedua at-tafahum, memahami apa yang dia baca. Yang ketiga at-ta'zim. At-ta'zim itu artinya mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat al-haibah. Haibah itu arti aslinya wibawa. Wibawa itu kan kalau seseorang segen sama orang karena kewibawaannya, berarti karena kemuliaan orang itu. Ini namanya haibah, rasa takut, segan. Ya. Kemudian ar-roja, berharap, dan al-haya, malu. Ini 6 hal yang diresepkan oleh Imam Al-Ghazali bagi kita untuk menggapai kekhusyuan di dalam sholat. Kita coba rinci satu persatu. Hudurul qalbi, tentang kehadiran hati, maksudnya adalah mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak boleh mencampuri pikiran dan mengajak bicara, dan pikiran tidak berkeliaran kepada selain sholat. Jadi ajak dalam sholat. Prakteknya kan seringkali kita begitu takbiratul ihram, ya tadi itu ada orang baca doa iftitah larinya ke surat Al-Fatihah, tahu-tahu waladhdallin, padahal nggak baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, gelambiar kalau kata bahasa Jepangnya, Pak. Gelambiar, apa bahasa Indonesianya? Ya, jadi nyebrang gitu. Atau dia baca surah Sabbihisma sampai ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma, harusnya begitu. Dia baca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, lari ke sana. Ya. Ini gambaran-gambaran bahwa hati itu berarti nggak hadir di sana. Bukan sekedar urusan lupa saja, tapi hati nggak hadir di situ. Ya.
Karenanya kemudian faktor penyebab utama supaya hati itu bisa hadir dalam sholat adalah memfokuskan himmah, perhatian utamanya hanya pada sholat. Jadi orang itu yang akan menjadi pusat pikirannya adalah apa yang sedang dia perhatikan. Saat itu yang menjadi poin penting dalam perhatiannya apa? Kalau dia sedang terobsesi jabatan katakan, maka setiap hari yang muncul dalam sholat gimana cari suara yang banyak, ya, gimana supaya bisa kampanyenya berhasil, kan begitu. Yang muncul begitu terus, ya, nanti ke sebelah sana, nanti ke sana, muncul terus. Orang yang himmahnya, perhatian utamanya adalah mencari dunia, ya dia ingat proyek sana, proyek sini dan lain sebagainya. Orang yang himmahnya adalah nambah cabang gitu, ya, gimana caranya nambah cabang 1, cabang 2, ya, istri 1, istri 2 maksudnya Bang. Muncul terus, ya, gimana cara menaklukkan istri saya gitu. Jadi tergantung himmahnya. Ketika perhatian utamanya tidak pada sholat, maka pikiran dalam sholat pasti akan hilang, ya. Karenanya ini nanti perlu persiapan-persiapan di dalam sholat itu, sehingga faktor-faktor yang menjadikan penghalang hadirnya hati ini bisa dihilangkan, ya. Butuh persiapan. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, at-tafahum, yaitu memahami. Maksudnya adalah kemampuan di dalam memahami dan menjiwai makna-makna yang terkandung dalam bacaan sholat, terutama Al-Quran, ya. Nah ini kemampuan ini tentu harus diasah. Mungkin secara letterlek terjemah dari bacaannya mungkin kita tidak hafal, tapi minimal kita memahami kita sedang baca apa sih, ya. Yang doa iftitahnya panjang, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya suka takbiratul ihram iftitah ini karena kandungannya luar biasa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan kandungan-kandungan yang bisa kita renungkan, yang bisa kita jiwai maknanya, sehingga ini akan membantu kita dalam proses mencapai kekhusyuan. Begitu masuk dalam surah Al-Fatihah, lebih-lebih lagi, ya. Karena dalam Al-Fatihah ini ada hadis qudsinya yang sangat menarik yang sudah pernah saya sampaikan. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Ketika dia membaca Ihdinas siratal mustaqim sampai dengan waladdallin, maka Allah katakan ini khusus untuk hambaku dan baginya apapun yang dia minta, ya. Jadi ketika kita merenungkan jawaban-jawaban Allah ini di dalam sholat, ini akan membantu proses kekhusyuan. Karenanya Umar bin Abdul Aziz setiap kali jadi imam sholat, jeda antara satu ayat Al-Fatihah dengan ayat berikutnya ini ada jedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ada orang penasaran, kenapa Anda setiap kali jadi imam kok setiap ayat Al-Fatihah ada jedanya? Dia jawab, saya sedang menikmati jawaban Tuhanku. Karenanya kalau Umar bin Abdul Aziz dalam 2 tahun sekian bulan masa kepemimpinannya, dia bisa mengembalikan keadilan di negeri kaum muslimin. Itu rahasianya, dan kezuhudannya luar biasa karena kualitas sholatnya seperti itu, ya. Jadi kemampuan kita di dalam memahami dan menjiwai makna-makna yang terkandung dalam sholat ini yang juga menjadi penting, karena sholat itu isinya gerakan dan bacaan, ya. Kalau orang itu sholatnya perhatiannya hanya masih pada gerakannya saja dan bacaan zahirnya saja, seperti ibarat orang belajar Quran itu masih belajar makhraj sama tajwid. Sehingga kalau sholat itu, kalau baca yang diperhatikan sisi makhraj sama tajwid, ya. Kalau yang sudah khatam ini, maka dia naik level ke berikutnya, dia tadabbur, merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga karena apa? Karena tajwid dan makhraj itu otomatis sudah berjalan di lisannya, ya. Karenanya tidak heran
kalau Rasulullah SAW sholat tahajud itu sepanjang malam hanya membaca satu ayat saja. Satu ayat saja, diulang-ulang sampai menangis, sampai menangis. Di antara salafus soleh ada yang melakukan sholat malam, ya, mengulang-ulang ayat-ayat tentang azab sampai dia pingsan. Ya. Sampai pada level tertentu, seseorang yang melakukan sholat, ya, sahabat Nabi, ketika dia sedang ribat, berjaga, sedang perang, dia berjaga, kena anak panah sampai 3. Dia masih mampu menahan. Selesai sholat baru dia minta cabut oleh temannya. Ali bin Abi Thalib ketika dia ada sahabat yang ditikam atau kena apa, kalau nggak salah Ali atau yang lain, ya, dia bilang jangan cabut kecuali ketika saya sholat. Maka dia sholat baru dicabut itu. Jadi obat biusnya itu sholat. Dan kita melihat juga di Gaza, di antaranya ada anak di 2 bulan yang lalu luka kena bom itu, dia dibantu oleh tim medis, ya, dan karena tidak ada obat bius, nggak ada yang lain, untuk menghilangkan rasa sakitnya dia baca hafalan Qur'annya. Nah ini harus kita sampai ke sana. Jamaah rahimakumullah, surat-surat pendek dalam juz 30 itu kandungannya luar biasa. Ya, maka saya menyarankan sering-sering dibaca itu surat-surat pendek dengan tafsirnya yang ringkas. Ya, kalau ada tafsir bahasa Indonesia bagus, di sini kayaknya ada nih. Ya. Di antara tafsir yang bagus, tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka itu bagus, Al-Azhar. Ya, itu disarikan dari beberapa kitab tafsir yang bagus dan itu luar biasa. Sehingga diharapkannya ketika kita membaca walaupun surat-surat pendek, minimal kita bisa menikmati apa kandungan-kandungannya sehingga kita menikmati sholat kita. Karena nikmatnya sholat nanti di sini ada pada saat kita memahami dan menjiwai makna-makna yang terkandung di dalam bacaan sholat. Kalau sekedar mengetahui artinya kadangkala juga belum sampai membantu kita mencapai kekhusyuan, tapi perlu dengan menjiwai. Karenanya faktor penyebab utama tafahum adalah senantiasa berpikir dan mengarahkan pikiran untuk mendalami makna. Terapinya terletak pada kehadiran hati disertai konsentrasi berpikir dan kesiagaan untuk menolak berbagai lintasan pikiran yang liar. Pikiran itu mesti muncul, ya, peristiwa 10 tahun lalu bisa ingat lagi dalam sholat. Karenanya harus siaga, begitu muncul hilangin lagi, Sedangkan terapi menolak berbagai lintasan pikiran adalah membebaskan diri dari sebab-sebab yang membuat pikiran tertarik padanya. Yang ketiga adalah at-ta'zim. At-ta'zim merasakan keagungan dan kemuliaan Allah dengan seluruh sifat-sifatnya disertai kesadaran diri atas kerendahan dan kelemahan dirinya. Nah, ini ya mutlak kembali kepada pengetahuan kita sejauh mana ma'rifat kita kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka kualitas ta'zim. Ta'zim itu artinya menghormati, memuliakan, mengagungkan. Ya, tergantung dengan kualitas ma'rifat kita. Nah, di sini makanya ta'zim itu lahir dari 2 ma'rifat. Pertama, ma'rifat akan kemuliaan dan keagungan Allah yang merupakan salah satu dari pondasi dasar keimanan. Karenanya dalam sholat, seorang muslim perlu menghadirkan semua karunia Allah yang telah dia dapatkan, sehingga dia merasakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah. Ya. Setelah itu, yang kedua, dia bandingkan dengan ma'rifatnya atas kekurangan dirinya. Ya. Jadi kalau dibandingkan antara karunia Allah dengan kekurangan dirinya kan sangat jauh nih. Sehingga di situ diharapkan akan muncul kemudian penghargaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti seorang anak. Seorang anak itu kalau dia mau kemudian merenungkan tentang besarnya jasa orang tua, ya, maka ia cek kepencet. Jadi kalau seorang anak dia mau merenungkan tentang jasa orang tuanya, dia pasti akan muncul dalam hatinya itu perasaan mengagungkan, menghormati, memuliakan orang tuanya. Bahkan kalaupun seandainya orang tua itu punya salah, dia akan abaikan kesalahan orang tuanya, dia fokus pada kebaikannya. Itu manusia, apalagi kepada Allah. Allah gak mungkin punya salah. Allah selalu punya kebaikan kepada kita, bahkan di saat kita bermaksiat sekalipun
Allah masih baik kepada kita, buktinya tidak diputus nikmatnya kepada kita. Nah, ini kalau kita bandingkan antara kemuliaan, keagungan Allah dengan kekurangan yang kita miliki, maka muncullah ta'zim. Dengan demikian diharapkan juga akan memunculkan kekhusyuan. Karena kita sholat dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, karunia-Nya. Allah Maha Besar, Allah telah memberikan karunia, sementara saya masih banyak kekurangan, banyak dosa dan lain sebagainya. Sehingga jangankan untuk berbuat yang lain di dalam sholat, untuk mikir yang macam-macam pun tidak berani, ya. Dari kedua ma'rifat ini akan lahir sikap pasrah, tidak berdaya, dan takut kepada Allah yang diungkapkannya dengan ta'zim. Yang keempat, jawab rahimakumullah, al-haibah, takut kepada Allah, yaitu rasa takut yang lahir dari ta'zim tadi. Jadi 6 hal ini saling berkaitan satu sama lain. Rasa takut yang lahir dari rasa ta'zim itu namanya al-haibah. Sumber munculnya haibah dalam hati adalah ma'rifat akan kekuasaan Allah, hukumannya, pengaruh kehendaknya kepada dirinya, dan seandainya dia membinasakan manusia dari awal sampai akhir, maka semua itu tidak mengurangi kerajaannya. Jadi ada satu hadis yang menarik juga, yang cukup panjang, ya. Allah mengatakan, wahai hambaku, aku lapar tapi kamu tidak memberiku makan. Ya Allah, bagaimana aku memberimu makan padahal engkau yang memberi kami makan? Apa kata Allah? Ada hambaku yang kelaparan, kamu tahu, dan kamu tidak berbagi makanan dengannya. Wahai hambaku, aku kehausan dan kamu tidak memberiku minum. Ya Allah, bagaimana aku memberimu minum? Ada tetanggamu, orang-orang yang kehausan di sekitarmu, kamu tahu itu, dan kamu tidak memberikan minuman kepadanya, ya. Lalu di dalam hadis itu disebutkan, kalau seandainya semua manusia dan jin di alam semesta ini berkumpul untuk beribadah kepadaku, maka ibadah mereka itu tidak menambah kerajaanku walaupun sedikit. Dan sebaliknya, kalau semua jin dan manusia di alam semesta ini mereka kufur kepadaku, tidak taat kepadaku, hal itu tidak mengurangi kerajaanku walaupun sedikit. Jadi dengan ini kita memahami Allah nggak butuh sholat kita. Lalu kenapa kita sholat harus yang baik? Karena sholat itu manfaatnya kembali kepada kita. Ini haibah, memunculkan rasa takut kita kepada Allah, takut yang dibangun di atas rasa ta'zim. Karena kalau orang takut dengan ular, kan bukan karena ta'zim sama ular, kan? Ya, orang takut sama pejabat, kadang bukan karena takut sama pejabatnya, bukan pula karena hormat kepada pejabatnya, ya, tetapi takut karena dia mungkin galak dan lain sebagainya, kan gitu. Tapi kalau haibah itu rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ta'zim. Kemudian yang kelima adalah ar-raja, berharap, yaitu meyakini dan mengharapkan janji-janji Allah. Sumber munculnya sifat raja adalah ma'rifat terhadap kelembutan Allah, kedermawanannya, keluasan nikmatnya, keindahan ciptaannya, ketepatan janjinya, terutama janji surga bagi orang yang sholat, ya. Kenapa kita sholat? Karena pengen dapat pahala. Kenapa kita sholat? Karena pengen masuk surga. Kenapa kita sholat? Karena pengen dapat ridho Allah, ya. Karenanya man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berdiri sholat qiyamu Ramadan, tarawih, imanan karena landasan keimanan, wahtisaban mengharapkan pahala dari Allah, ya, itu motivasi, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi kita beribadah itu karena kita punya harapan kepada Allah. Kita berharap Allah meridhai kita, Allah melancarkan urusan kita dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keenam, al-haya, malu kepada Allah. Malu karena kita masih banyak kekurangan, kurang sempurna, dan masih banyak hal perintah-perintah Allah yang kita lalaikan, masih banyak larangan-larangan Allah yang kadang-kadang kita langgar, ya, dan lain sebagainya. Betapa banyaknya kekurangan kita, sehingga itu harusnya membuat kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam sebuah kisah yang sangat menarik, seseorang mendatangi Ibrahim bin Adham, seorang anak muda mendatangi Ibrahim bin Adham. Dia bilang, dia konsul, dia bilang, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, nafsuku ini selalu mendorongku berbuat maksiat, maka berikanlah nasihat kepadaku. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai anak muda, bermaksiatlah kamu, lakukan
apa yang kamu inginkan, asalkan kamu bisa memenuhi 5 syarat yang aku berikan. Apa syaratnya? Jadi boleh bermaksiat asal 5 hal ini bisa dilakukan. Yang pertama, ya, ketika kamu hendak bermaksiat, pastikan kamu tidak dilihat oleh Allah. Ya. Atanah muda tadi, subhanallah, lalu kemana aku harus bersembunyi sementara di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangan Allah. Syarat yang kedua, kalau kamu hendak bermaksiat, pastikan kamu jangan bermaksiat di atas buminya Allah. Dia bilang subhanallah, terus kemana saya harus pergi? Padahal alam semesta ini semuanya milik Allah. Syarat yang ketiga, kalau kamu hendak bermaksiat, maka janganlah kamu makan rizki dari Allah. Subhanallah, kata dia. Terus bagaimana aku hidup sementara makan minumku ditanggung oleh Allah? Syarat yang keempat, wahai anak muda, kalau engkau hendak bermaksiat dan kelak pada hari kiamat malaikat menggiringmu ke neraka, maka tolaklah ajakan malaikat itu. Dia bilang, bagaimana mungkin saya bisa menolak malaikat? Mereka pasti menyeretku ke dalam api neraka. Yang kelima syaratnya, ketika kamu hendak berbuat maksiat, pastikan kelak ketika kitab amalmu kamu terima, kamu temukan di dalamnya catatan perbuatan maksiatmu, maka katakanlah bahwa kamu tidak melakukannya. Tolaklah semua itu, jangan akui kamu melakukannya. Dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukannya sementara ada malaikat pencatat amal, ada malaikat yang menjaga, ada tangan dan kaki yang kelak akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak muda itu pulang sambil nangis. Ibrahim Adham mengatakan, kalau begitu wahai anak muda, malulah kamu kepada Allah. Kamu bermaksiat dan Allah melihatmu dalam kemaksiatan. Kamu bermaksiat sementara kamu masih tinggal di atas bumi Allah. Kamu bermaksiat sementara Allah masih memberikan makan, minum, dan pakaian serta lain sebagainya kepadamu. Kamu bermaksiat dan lain sebagainya. Ya, pulang nangis sana. Jadi jamaah rahimakumullah, perasaan malu. Jadi kita hadirkan malu kita kepada Allah. Karenanya Rasulullah SAW menempatkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Ada 2 bersaudara, yang satu sedang menasehati yang lain, dimarahin gitu. Kenapa? Dianggap saudaranya nggak punya malu. Maka Rasul bilang, da'hu, biarkan dia, ya, karena al-haya'u minal iman. Haya, rasa malu itu harusnya tumbuh dari keimanannya kepada Allah. Ya. Begitu pula jamaah rahimakumullah, al-haya ini merupakan bagian warisan kenabian. Ya, bahwa di antara warisan kenabian yang didapatkan, kata Rasul, adalah idza mastahyaita fasna masyita. Kalau kamu tidak lagi malu, berbuatlah sesukamu. Ini hadis Nabi. Di antara warisan para nabi, idza lam tastahyi, kalau engkau tidak malu, fasna masyita, maka lakukan yang kamu inginkan. Ya. Nah, ini repot jadi masa sekarang. Banyak orang kehilangan rasa malu. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, masih ada sedikit lagi ya yang menghalangi hadirnya hati. Ya. Jadi yang dari 6 tadi, yang paling utama tuh hadirnya hati. Kalau hatinya hadir, maka yang lain dapat. Ya. Yang 5 lagi dapat. Tapi kalau hatinya tidak hadir, yang lain gagal. Ada hal yang mengganggu hadirnya hati, diantaranya gangguan eksternal yang masuk melalui penglihatan dan pendengaran. Orang kalau mau sholat, ya, terus dia cuci mata dulu, nah itu hasil cuci matanya masuk dalam sholat. Apapun yang dia lihat, ya, sholat di mall sama sholat di masjid pasti beda kualitas. Ya Pak, sholat di mall habis lihat diskon kan, habis pas sholat yang diinget diskon. Kira-kira begitu, ya. Gangguan eksternal. Begitu juga pendengaran, ya, yang masuk lewat pendengaran ini biasanya juga mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau mau sholat memang bagusnya hindarkan penglihatan dan pendengaran dari hal-hal yang mengganggu. Ya. Yang kedua ada gangguan internal. Ini yang paling berat, karena ini berkaitan dengan tadi obsesi di dalam diri dan hati yang sedang digelutinya apa. Ya. Dan ini tidak mudah untuk menghilangkannya. Karenanya kemudian di antara terapi yang dianjurkan, kalau eksternal tadi, sholatnya di masjid, kalau bisa dekat dengan dinding,
Ya, kalau sudah berjamaah kan pasti sutrohnya, kan ada sunnah mengambil sutroh, ya kan, yang dibuat itu kayu-kayu kecil, lumrahnya hanya dibuat untuk penghalang supaya orang nggak ngelewatin depan kita. Padahal maksud diantara sutroh itu supaya kita fokus sholatnya, supaya fokus sholat menghadaplah ke tembok, bukan lihat ke tembok, maksudnya mendekat kepada dinding sehingga nggak ada orang lewat, nggak terganggu pandangannya. Ya, termasuk diantaranya pemilihan karpet ini termasuk baik karena nggak ada macam-macam gambar. Karena biasanya gambar tuh mengganggu pandangan. Ya, pas lihat karpet tuh kayaknya ngelihat yang lain gitu. Ya, kadang-kadang karpetnya ada gambar-gambar dan lain sebagainya. Termasuk mengapa kalau orang sholat jangan menggunakan pakaian yang bergambar di belakang, karena itu mengganggu jamaah di belakangnya. Lagi sholat lihat gambar di depannya, walaupun tulisannya Free Palestine, ini kan ganggu. Jadi kalau sholat usahakan pakai baju yang polos-polos saja ke masjid, jadi nggak ganggu jamaah di belakangnya. Gitu. Itu diantara caranya seperti demikian. Ya. Ya, makanya kalau jamaah datang duluan sholat qobliyah depan, bagus. Ya, sebelah sini. Itu yang artinya pandangannya tidak terhalang oleh yang lain. Ya. Kalau gangguan internal, ya terapinya memang dia harus benar-benar menghilangkan semua itu. Dan ini memang berat. Ada orang yang tidak cukup dengan menundukkan pandangan. Dengan gangguan eksternal ini walaupun sudah menundukkan pandangan, nggak selesai urusan. Karena pikirannya yang lari, bukan pandangannya yang berpengaruh. Sehingga benar-benar harus diputuskan urusannya dengan urusan dunia untuk sementara waktu. Karena jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana kita menghadirkan hati di dalam sholat melalui tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh para ulama, sehingga mudah-mudahan itu membantu kita di dalam mencapai kekhusyuan. Terakhir, walikullin darajatum mimma amilu. Tiap-tiap orang masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan tingkatan amalnya. Semakin baik berkualitas amalnya, maka pengaruhnya dan pahalanya semakin baik baginya. Tapi semakin rendah, semakin buruk kualitas amalnya, maka tentu balasannya juga semakin buruk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.